Hai, semangat pagi. Jumpa kembali ya dengan Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang baik, apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Bu Guru senantiasa doakan agar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi untuk SD kelas 5, tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran keempat. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberi kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang baik, apakah kalian sudah siap semuanya? Anak-anak, agar lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah terwujud, usaha yang perlu kita lakukan adalah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Apakah kalian setuju? Menjaga lingkungan adalah salah satu kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Lalu, apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, ini dia masalah-masalah sosial yang kerap kali terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah permasalahan sampah. Yang kedua, permasalahan terkait kali atau sungai yang kotor. Yang ketiga, yaitu permasalahan kemacetan lalu lintas. Permasalahan selanjutnya yaitu adanya bangunan liar yang biasa dibangun di daerah bantaran kali. Nah, untuk permasalahan pertama yaitu sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan dapat mengurangi keindahan dan kenyamanan para masyarakat sekitar, bahkan dapat mengakibatkan banjir. Kemudian permasalahan yang kedua itu adalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Nah, akibatnya sungai menjadi bau, kotor, bahkan banjir yang membuat masyarakat sekitar merasa tidak nyaman. Permasalahan selanjutnya yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi ya anak-anak. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan para pengguna jalan dan juga masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, permasalahan lainnya yaitu bangunan liar. Bangunan liar ini sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Nah, itulah beberapa permasalahan yang seringkali terjadi di sekitar kita, anak-anak. Nah, agar kalian lebih memahami tentang permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, coba kalian baca wacana berikut ini ya. Baca dengan baik dan seksama. Nah, anak-anak, apakah kalian sekarang sudah memahami tentang permasalahan yang seringkali terjadi di sekitar kita? Nah, selanjutnya kalian temukanlah pokok pikiran dalam setiap paragraf ya. Isi pada paragraf pertama itu adalah setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Isi paragraf kedua yaitu tentang jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Isi paragraf ketiga,
Salah satu kebiasaan tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Isi paragraf keempat yaitu kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Berikutnya, isi paragraf kelima, yaitu setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Kemudian, isi paragraf ke-6 itu adalah bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Nah, anak-anak, itulah isi dari setiap paragraf yang sudah kalian baca tadi ya. Nah, selanjutnya berikut ini adalah permasalahan sosial yang sering terjadi di lingkungan sekitar beserta penyebab, akibat, dan usaha untuk mengatasinya. Nah, ini dia permasalahan yang pertama, yaitu terkait dengan adanya sampah. Penyebab dari adanya sampah itu adalah masyarakat yang tidak peduli. Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Nah, usaha untuk mengatasinya yaitu dengan cara menghimbau masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan juga menjaga kebersihan. Untuk permasalahan yang kedua yaitu saluran air tersumbat. Penyebabnya adalah banyak dari masyarakat membuang sampah sembarangan ke dalam saluran air. Akibatnya, saluran air tergenang dan dapat terjadi banjir. Nah, usaha untuk mengatasinya mengadakan kerja bakti untuk membersihkan saluran air dan juga lingkungan secara rutin. Kemudian permasalahan yang ketiga tentang bangunan liar. Penyebabnya sebagian masyarakat yang tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka membuat bangunan-bangunan secara liar. Akibatnya adalah lingkungan menjadi kumuh, tidak indah, dan membuat kurang nyaman. Nah, usaha untuk mengatasinya yaitu dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih layak. Nah, itulah beberapa permasalahan yang sering kali terjadi di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Nah, apakah kalian pernah ke kota Medan? Di sana ada sebuah makanan yang sangat terkenal loh, namanya bolu meranti. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Jadi, dulu ada seorang ibu bernama Ailing. Suatu hari, ia menitipkan bolunya di toko milik salah satu kerabatnya di Jalan Meranti. Lama-kelamaan, ia kewalahan dengan jualannya, hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun, ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya. Nah, anak-anak, agar kalian tahu apa sih usaha bolu meranti di Medan itu, kalian silakan baca wacana berikut ini ya. Oke, kalian sudah membacanya. Berarti kalian sudah tahu ya sejarah dari adanya bolu meranti yang terkenal dari kota Medan itu. Nah, berikutnya anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan wacana yang sudah kalian baca tadi ya. Yang pertama, bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas kota Medan? Ya, benar. Nama Meranti itu berasal dari jalan yang ada di Medan, di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum, sehingga menjadi terkenal dan menjadi oleh-oleh khas kota Medan. Pertanyaan kedua, apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Yang dilakukan oleh pemiliknya adalah menitipkannya di toko yang berlokasi di Jalan Meranti. Selain itu, ia juga membuka gerai di tempat lain dengan tetap menggunakan nama Meranti.
Berikutnya pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Usaha bolu meranti membuat perekonomian masyarakat Medan menjadi lebih meningkat. Hal ini membuat lapangan pekerjaan menjadi lebih terbuka untuk masyarakat. Berikutnya pertanyaan keempat, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Nah, keberadaan bolu meranti membuat Kota Medan menjadi lebih terkenal, sehingga masyarakat Kota Medan menjadi bangga dengan adanya bolu meranti. Berikutnya, apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Nah, anak-anak, silahkan kalian jawab ya, sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Apakah di daerah kalian ada juga oleh-oleh khas yang bisa dinikmati oleh masyarakat? Misalnya, di sini ada, yaitu jenis makanannya adalah dodol Betawi, yang merupakan oleh-oleh khas yang berasal dari Jakarta. Nah, anak-anak, itulah tadi pertanyaan dan jawaban yang bisa kalian tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.